Berkata orang lain dungu. Apakah Anda jenius? Dalam dunia psikologi, kita pernah belajar apa yang disebut dengan IQ atau Intelligence Quotient. IQ itu adalah kadar kecerdasan atau tingkat kecerdasan manusia. Menurut para psikolog yang mendalami bidang ini, mereka menemukan ada 10 tingkat kecerdasan manusia. Tingkat pertama nilainya 0 sampai 29, disebut idiot. Kedua, IQ 30 sampai 40 disebut keterbelakangan mental atau dungu. 50 sampai 69 disebut IQ sangat rendah. 70 sampai 79 disebut bodoh. 80 sampai 89 lambat. 90 sampai 109 rata-rata. IQ 110 sampai 119 itu normal bright. 120 sampai 129 disebut cerdas. 130 sampai 139 disebut sangat cerdas atau superior. 140 plus itu disebut genius. Kali ini kita akan membahas sebuah tingkatan kecerdasan yang disebut dengan imbecile atau dungu. Kelompok imbecile ini tingkat kecerdasannya itu 30 sampai 40. Kelompok anak imbecile setingkat lebih tinggi daripada anak idiot. Ia dapat belajar berbahasa, dapat mengurus dirinya sendiri dengan pengawasan yang teliti. Pada imbecile ini dapat diberikan latihan-latihan ringan, tetapi dalam kehidupannya selalu bergantung kepada orang lain, tidak dapat mandiri. Kecerdasannya sama dengan anak normal berumur 3 sampai 7 tahun. Artinya ketika dia dewasa, dia itu seperti anak berusia 3 sampai 7 tahun. Dan anak imbecile tidak dapat dididik di sekolah biasa, mereka harus bersekolah di sekolah luar biasa. Imbecile itu adalah istilah bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan dungu. Tetapi sejak 20 atau 30 tahun silam, kata dungu itu sudah tidak boleh digunakan dalam dunia pendidikan atau dalam hal pergaulan. Karena penggunaan kata dungu itu lebih condong dipakai untuk mengejek seseorang, menghina atau merendahkan orang lain, dan terbanyak adalah lawan politik. Kita ingat pada kampanye Presiden Amerika Serikat beberapa tahun silam, Donald Trump menyebut Obama adalah si dungu. Para politisi barat sepertinya sudah biasa mengatakan lawan politiknya itu adalah dungu. Tapi budaya kita hal itu adalah tabu. Pernah juga media Korea Utara menyebut mantan Wapres Amerika Serikat, Joe Biden, adalah si dungu. Jadi dungu itu sebenarnya kata-kata untuk menghina, merendahkan, atau mematahkan mental lawan. Karena tidak mungkin seorang dungu bisa menjadi presiden atau wakil presiden. Itu pertama. Dan kedua, orang yang sering mengatakan orang lain itu dungu, boleh jadi dia memang pintar dan memiliki tingkat kecerdasan atau IQ yang tinggi, yang kita sebut dengan kecerdasan intelektual. Tentu saja sangat baik kalau seseorang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, karena untuk menjadi pemimpin atau pejabat perlu memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Tapi kita juga perlu tahu bahwa manusia tidak hanya memiliki otak, tapi juga memiliki perasaan, yang kita kenal dengan EQ atau Emotional Quotient. Dalam EQ inilah terdapat simpati, empati, kepedulian, jatuh cinta, cemburu, dan keindahan, ketenangan. Semua hal yang menyangkut perasaan ada di bagian ini. Jika Anda suka mengatai seseorang dengan kata-kata kasar, kejam, dan sadis, maka empati Anda itu
mungkin dapat diberi nilai 0 sampai 10 saja. Orang seperti ini biasanya hanya memikirkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, dan mencintai diri sendiri. Mereka biasanya sulit jatuh cinta dan hidup membujang. Kalau mereka pernah jatuh cinta, itu mereka jatuh cinta pada pikirannya sendiri. Bukan hanya EQ rendah, tapi mereka juga cenderung menjadi ateis. Karena menganggap Tuhan itu tidak masuk di akal, kitab suci juga tidak masuk di akal, sehingga mereka dapat berkata bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Sebuah studi mengklaim bahwa semakin cerdas seseorang, maka kepercayaannya kepada Tuhan semakin sedikit. Sebuah studi di Universitas Rochester, New York, dan Universitas Northwestern, Boston, mereka telah melakukan 60 studi antara tahun 1928 sampai 2012 dalam Personality and Social Psychology Review. Mereka menemukan bahwa ateisme tersebar luas di kalangan orang-orang pintar. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford pada tahun 1921 di Amerika, Inggris, dan Kanada, dan mereka merekrut 1.500 anak-anak yang memiliki IQ melebihi 135 pada usia 10 tahun. Dari penelitian ini mereka menemukan bahwa anak-anak cerdas ini ternyata kurang religius bila dibandingkan dengan anak yang IQ-nya lebih rendah. Dan diteliti lebih dalam, ternyata 60% dari anak-anak cerdas ini dibesarkan atau dididik dalam keluarga yang taat beragama. Studi ini dilakukan lagi tahun 2005 dan hasilnya sama. Penjelasan yang paling umum terjadi adalah bahwa orang-orang cerdas tidak ingin menerima keyakinan yang tidak dapat diuji. Dalam dunia psikologi kita kenal ini dengan istilah SQ atau Spiritual Quotients. Jadi kesimpulannya kita harus mengembangkan 3 kecerdasan ini, IQ, EQ, dan SQ. Kalau kita hanya mengembangkan kecerdasan intelektual kita atau IQ dengan mengabaikan perasaan atau emosional dan juga mengabaikan spiritual, maka kita akan menjadi manusia cerdas tanpa emosi, tanpa cinta, tanpa perasaan, tanpa Tuhan, dan sadistis. Dan itu artinya Anda adalah sebuah robot. Kita harus sadar bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Ketika kita mati, maka semua berakhir. Tapi spiritual kita tidak pernah mati. Dia akan kembali kepada Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Pada waktu itu otak dan pikiran kita akan lumpuh di hadapan Tuhan karena Dia tidak bisa membela kita. Karena yang Tuhan cari dari kita adalah iman, bukan otak. Makanya kita perlu cari Tuhan, berdoa, beriman. Jangan sampai kita menjadi dungu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.